Sepertinya satu-satunya bukti yang bisa membebaskan Nabila ialah bukti rekaman CCTV dari restorannya Wilda. Sayangnya, saya cukup yakin kalau Wilda itu pasti sudah menghapus barang bukti tersebut. Dan satu-satunya harapan kita ialah Bonita. Tapi sayangnya Bonita sampai sekarang, dia belum ada kabar. Terus hubungannya sama Bonita apa, Mas? Kamu inget nggak, Nabila? Waktu yang malam-malam itu, ada sosok misterius yang telepon ke saya. Gak tahu tiba-tiba ditutup dan dia bilang dia punya bukti rekaman itu. Oh ya, emang dia siapa kok? Beneran dia punya? Masalahnya saya nggak tahu dia siapa dan saya juga nggak tahu apakah dia benar-benar punya barang bukti itu karena tiba-tiba ditutup aja teleponnya. Terus maksudnya? Maaf, saya belum paham. Oke, jadi gini. Yang nelfon saya waktu itu ialah Bonita dan Bu Erika yang sudah mengkonfirmasinya. Karena Bonita sempat nanya nomor saya melalui Bu Erika. Dan Bonita sempat ngajak kerja sama saya. Tapi sayangnya, obrolan tersebut sempat terputus. Tapi yang jadi bikin pertanyaan saya ialah, kenapa ya? Kenapa Bonita, dia itu mau mengkhianati Wilda? Pak Peter, maaf. Terus bagaimana dengan proses hukum yang akan dijalani oleh Ibu Nabila? Berdasarkan pasal yang dikenakan, Bu Nabila terancam hukuman 6 tahun penjara. Dan Bu Nabila akan tetap ditahan sampai BAP-nya lengkap dan diserahkan ke kejaksaan. Tapi Pak, Ibu Nabila ini kan dia tidak bersalah. Bukannya Ibu Nabila bisa datang begitu saja ke kantor polisi begitu pihak kepolisian membutuhkan keterangan dari Ibu Nabila? Hukuman di atas 6 tahun penjara itu memang bisa ditahan, Pak. Itu sudah ada aturannya. Dan kami akan terus usahakan supaya Bu Nabila cepat dibebaskan. Dan kami akan mencari bukti-bukti supaya Bu Nabila terbebas dari tuduhan tersebut. Maaf, Bu Nabila. Ayo silakan ikut saya. Maaf sebentar, Bu. Nabila. Kamu gak usah khawatir ya. Saya akan pastikan bahwa kamu tidak bersalah. Tapi kamu harus sabar. Saya butuh waktu untuk mencari seluruh bukti-bukti tersebut. Soal anak-anak saya, Mas. Soal anak-anak kamu gak usah khawatir. Saya akan pantau mereka terus dan akan pastikan kalau mereka semua itu baik-baik aja. Makasih ya, Mas. Saya titip anak-anak ke Mas Firman ya. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Kan, masuk yuk. Mbak, aku baru dapat kabar kalau Mbak Nabila dijemput paksakan polisi. Terus anak-anak gimana, Mbak? Nggak terlalu baik, Rik. Mereka masih kelihatan terpukul banget setelah kejadian kemarin. Tante Erika? Tante dibawa sama polisi. Iya, Tante juga baru tahu. Makanya Tante langsung kesini buat cek keadaan kalian. Habis sama Sira gimana? Mereka di kamar. Aku juga sedih banget, Tante. Nanti kita temuin Albi sama Cira ya, Rik ya. Tapi bentar, Mbak, ada yang mau aku ngomongin dulu sama kamu. Apa? Oke. Dokter, silakan masuk. Saya bikinkan minum dulu ya. Aku bantuin ya, Bi. Aku ke belakang dulu ya. Ya, sayang. Yaudah, kita duduk.
Pak Peter, saya akan pastikan, saya akan berusaha mencari dan menemukan seluruh bukti-bukti yang benar-benar kita butuhkan, Pak. Usahakan ada bukti dan rekaman CCTV supaya Bu Nabila segera bebas dari sini, Pak, dan tidak perlu ditahan di sini. Tapi Pak, apa nggak ada penangguhan penanganannya? Karena bagaimanapun juga Nabila itu kan adalah single parent dan dia memiliki 3 anak. Dengan saya menyesal, saya katakan itu tidak bisa, Pak. Ya sudah, kalau gitu gini aja. Nanti kalau ada apa-apa, kita saling berkabar aja, Pak. Baik, Saya pamit. silakan. Itu kan mobil Pak Arga. Ngapain dia kesini? Sebaiknya aku pergi aja daripada bikin masalah sama Firman. Dia maunya apa sih? Sebaiknya Anda minggir. Saya nggak akan minggir. Pak Arga ngapain kesini? Pak Arga pasti mau melihat kan proses hukum Nabila seperti apa. Dan akhirnya Pak Arga membuat laporan itu semua terhadap Wilda. Udah berapa kali saya bilang, Anda gak usah ikut campur. Gak usah sok-sokan jadi pahlawan. Nabila gak segampang itu membuka hati buat Anda. Lebih baik Anda mundur daripada Anda kecewa. Saya tidak peduli sih perasaan Nabila terhadap saya seperti apa. Dan apapun itu Pak perasaan dia, saya akan tetap membantu dia untuk melewati proses hukum ini. Kalau Pak Arga tidak bisa membantu, paling nggak jangan menghalangi saya Pak untuk membantu Nabila. Karena bagaimanapun juga, akar dari masalah ini semua itu adalah Pak Arga. Anda gak usah menghina saya. Pak Arga dengar, apa Pak Arga sudah tahu sifat aslinya Wilda seperti apa? Pak Arga sekarang sudah termakan oleh sifat aslinya Wilda. Pak Arga bukan hanya kehilangan orang-orang terdekat Bapak, tapi Pak Arga akan kehilangan jati diri Bapak. Karena Pak Arga sepenuhnya disetir oleh Wilda, Pak. Dan sekarang Pak Arga sudah menjadi boneka yang menghancurkan keluarga Bapak sendiri.